yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Perisku terlanjur menusuk tenggorokannya. "Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat?" Pajaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sakina telah tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat misteri. Hari ini berjumpa lagi sama gua Dias Eka Kusuma yang bakal nemenin sobat-sobat mendengar misteri hari ini. Pada kali ini gua bakal lanjutin cerita dari kisah Ori dalam cerita Kualat Gunung Pulosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot pada teksnya di kumparan.com. Nah, bagi sobat-sobat misteri hari ini harus selalu menjaga kesehatannya, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker bila bersosialisasi, dan selalu diberikan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa pada masa-masa yang penuh wabah ini. Nah, bagi sobat-sobat misteri hari ini yang belum dengerin episode sebelumnya mengenai Kualat Gunung Pulosari, sok didengerin dulu biar tahu alur ceritanya. Bagi sobat-sobat misteri hari ini yang mau berbagi cerita pengalaman mistisnya, bisa aja langsung DM IG gua Dias Eka Kusuma, atau bisa juga kirim lewat email diasekakusuma9@gmail.com. Nah, pasti sobat misteri hari ini udah gak sabar dengerin cerita pada episode kali ini. Mari kita dengarkan misteri hari ini. Selamat mendengarkan. Ku pejamkan mata karena tak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun, Nyai," gumam Pak Jaro. Aku membalikan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu sempat
aku serang beberapa hari yang lalu. Dia tersenyum dengan anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan dua anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Ulah dipaehan, kata wanita itu, yang artinya jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku? Semohon Nyai, timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan terikat. Aku berusaha melepas ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Kudengar suara dengkur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada orang yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi oleh manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melempariku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap serta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka pun melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu, mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku sangat waspada. Takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tak tahu, mungkin di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. Hai! Seorang wanita menggendong asal muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia menghembuskan nafas lega. Ia terlihat kelelahan. Wajahnya juga pucat. Lu siapa? Uswah. Nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini. Dia mendekatiku, lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. Lu kenapa bisa kayak gini? Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti itu. Gunung ini udah gak aman, katanya. Semua temanku mati, hanya gua yang tersisa. Sama, teman-temanku juga mati, jawabku singkat. Gila, teman-teman lu juga mati? Ia terkejut. Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh iya, nama gua Ori. Terjebak. Ia dinikahi oleh genderuwo. Uswah pun bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami oleh Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswah mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap nggak ada sinyal.
Lu bawa HP, Ri? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP gue udah lobet dari pertama naik gunung. Uswa pun berencak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia memapahku. Lu lihat itu. Uswa menunjuk ke rumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang kualami, kini aku tak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Gue gak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang. Apa salahnya mencoba, Ri? Pinta Uswah. Sampai sore, kami tak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswa menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti, kulihat wajahnya terkejut. Aku bingung melihatnya. Kenapa? Wah, apa yang kau lihat? Tanyaku sambil noleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan, menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Jangan disentuh, Us, kataku saat Uswah mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya tergorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jaro kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa aku merasa sangat bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Curug Putri, itu pasti Curug Putri, kataku dengan penuh semangat. Uswa berbinar. Ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus atau makhluk-makhluk kasat mata yang lain. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan, aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulosari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya, atau bahkan tidur bersama kita tiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada.
Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti itu. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah Eldi. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pastilah jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya, yang dimana cahaya tersebut sangat terang keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan, lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu, seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu pun hilang. Pintu kereta kuda terbuka, seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar dia tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Uswah, jangan! Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta kuda itu malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswah masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah. Tak terasa, aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil bertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi oleh bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat girangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mir, syukurlah, gua ketemu lu lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sekitar sini. Jelas, aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. Enggak, Ri. Gua udah bilang, hidup gua lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gua kalau gua udah menikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswah. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta.
Aku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswah dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis depan singgasana. Uswah melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku secara paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan enak lainnya. Uswah makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum, membuatku merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang tumpuk. Di batu nisan tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah. Esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswah malah diberi makan sampailah kenyang. Dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangatlah aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tak satu pun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal, kata Ricky, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang pada siang. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswah berhenti. Ia memegang lutut, tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di kampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masihlah jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gua yang bawa tas dulu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswah yang seolah tak sanggup lagi untuk jalan. Tak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangatlah senang sampai menitiskan air mata. Aku tak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya,
Pos itu sepi, tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran, lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu, dan kami disuruh turun dari motor. Pendaki ya? Saya salah satu dari mereka. Iya pak, teman-teman kami tewas, hanya kami yang selamat, kataku dengan hati-hati. Namamu Tubagus? Tanyanya lagi. Iya pak, saya Tubagus Asrori. Dan kamu Ratu? Iya, saya Ratu Uswa Hasanah pak, jawab Uswa. Suaranya parau, dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi pak? Tanyaku. Aku sudah tak tega melihat Uswa yang semakin kelelahan. Tunggu dulu, mari ikut kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tanganku. Kemana pak? Menghadap ketua kampung ini. Untuk apa pak? Tanya Uswa. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak demikian. Kami hanya ingin membantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami tidak merasa perlu dibersihkan pak. Kami harus pulang sekarang. Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang mereka. Uswa, ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat dan hanya mau membantu kalian, ujar lelaki itu lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Masih ada yang selamat. Silakan duduklah. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa selamat dari gunung itu. Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian Tubagus dan Ratu itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi Dedemit tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang menempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku pun mengangguk paham. Pantas saja saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana, kata kakek itu. Dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulau Sari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Aku tidak pernah menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku, dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawalan Tubagus. Aku tahu kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah,
tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja, hingga tibalah giliran Uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswah. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengapal. Ia mengamuk. Tuh, pasti ada jin dalam tubuhnya yang ikut pulang, kata kakek itu sambil terkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar, minta kakek itu. Uswah semakin mengamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih kanak-kanak. Kalau tak dikeluarkan biasanya mengganggu pas tidur, jelas kakek. Air dicemburkan ke wajah Uswah. Ia pun mulai lalu pingsan. Oke sobat misteri hari ini, seperti itulah cerita dari perjalanan Ori pada episode kali ini. Nah, bagi kalian yang masih penasaran sama kelanjutan cerita si Ori pada kisah Kualat Gunung Bolosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot, bisa kalian terus pantengin di podcast misteri hari ini. Gua Dias Eka Kusuma izin undur diri. Misteri hari ini selesai.